Bisa menggunakan anggaran desa bagaimana? Harus jelas program, harus jelas kemana konsepnya, arahnya ini. Sekira-kira setahun ini kelihatan pembangunan, kelihatan kesejahteraan, kelihatan kenyamanan masyarakat. Ini kalau istilah pemerintahan. Tapi kalau istilah dalam agama, apa isinya? Apa program kita? Waktu tidak bisa diulang. Waktu berjalan terus. Tidak ada kata-kata bertahan, apalagi mundur. Bertahan akan diinjak-injak, mundur kecebur. Kita harus maju terus sampai kepada ajal menjemput. Syukur kita Bu masih ada umur. Yuk mulai saat ini sayangi umur kita dengan mengisinya semaksimal mungkin. Jangan disia-siakan. Berapa banyak orang yang telah meninggal meneteskan air mata. Kenapa? Menyesal. Waktu hidup tidak digunakan, waktu hidup disia-siakan. Akhir hayat hendak minta perpanjang dengan Allah. Nasi sudah jadi nasi sudah jadi bubur, penyesalan yang ada. Nah, mumpung umur masih diberi, jangan ada penyesalan itu. Jangan ada penyesalan itu. Manfaatkan umur semaksimal mungkin. Yuk 1444 Hijriah, selamat datang kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal saleh, untuk mengisi yang kosong-kosong yang telah lewat, yang tersia-sia, yang tidak ada sama sekali isinya, bahkan isinya hanya dosa, maksiat, lupa kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu. Rugi hidup, rugi. Makanya Al-Quran menyinggung, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi masa
Coba kita lihat di dalam Al-Quran. Allah bersumpah demi masa ini banyak. Wadduha, wal lail, wal fajri, wal asr, wal apa lagi? Banyak tuh. Wal qamar, wasyamsi, demi masa, demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan masa dan waktu? Karena dengan waktu dan masa inilah manusia dalam kerugian. Tidak bisa memanfaatkan, tidak bisa menggunakan, tidak bisa mengisi dengan kebaikan. Yo. Makanya al-waktu kas-saif, waktu itu laksana pedang. Bila pedang tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan, akan menebas leher sendiri. Tapi kalau mantap menggunakan, manfaatnya akan besar keuntungan yang didapat. Yo, Bu, pertanyaannya bagaimana 1443 Hijriah? Banyak enggak amal baik kita? Belum. Jawab dengan jujur nah, jawab dengan jujur. Bagaimana amal baik kita di 1443 Hijriah? Banyak enggak amal ibadah? Banyak enggak salawatnya? Banyak enggak sedekahnya? Banyak enggak sembahyang sunnatnya? Banyak enggak puasanya? Kalau belum semua, yang banyak apa? Hah? Ngerumpi ya? Subhanallah, Masya Allah. Kalau gitu kita istighfar dah. Istighfar, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Tadi sudah mungkin ada istighfar juga ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semua astaghfirullah, astaghfirullah khataya. Terus ya Allah, ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Rabb, ya Rasulullah, ya Rabb, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kami lalai, kami tidak pandai ya Allah mensyukuri nikmat umur yang telah diberikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, kami sangat menyadari dan memahami besar dosa kami, besar maksiat kami, tapi lebih besar lagi keampunan-Mu ya Allah. Besar dosa dan kesalahan kami, besar lagi ya Allah rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami masih diberi kesempatan untuk mengejar ketertinggalan, untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Kami telah berada di tahun baru Islam 1444 Hijriah ini ya Allah. Berikan taufik dan hidayah kepada kami, petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah, supaya kami lebih memperbaiki, memaksimalkan lebih banyak lagi taat dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, saat ini orang tua kami telah tiada, telah berada di alam kubur. Ya Rabb, kasihanilah mereka semua, mereka keduanya,
seperti mana mereka keduanya telah mengasihani di masa kecil kami, ya Rabb. Ampuni mereka berdua, ya Allah. Luaskan alam kuburnya, terang benderangkan alam kuburnya, jadikan alam kuburnya, ya Allah, kebun daripada kebun surgamu, ya Rabb. Angkat rohnya dan jasadnya, kumpulkan dengan rombongan para anbiya, para aulia, para ulama, dan para syuhada salihin semuanya, ya Rabb, sehingga mereka berbahagia di alam sana. Selamat di akhirat, ya Rabb. Istajib doana, ya Allah. Kabulkan doa kami, ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lanjut. Subhanallah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di dalamnya terdapat suami yang saleh, di dalamnya terdapat seorang istri yang salehah, di dalamnya terdapat anak putra putri yang saleh dan salehah, yang keduanya menjadikan pendingin hati bagi kedua ibu bapanya, ya Rabb. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan dengan istighfar yang kita kumandangkan, yang kita munajatkan, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takdis yang kita baca, semoga 1443 Hijriah yang lewat, semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan 1444 Hijriah ini kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik lagi, lebih soleh dan solehah lagi, dan menjadi hamba Allah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa langkah kita dalam menghadapi 1444 Hijriah supaya 1444 Hijriah ini ada peningkatan, ada kemajuan, ada perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya? Tidak ada lain, kita harus membangun di dalam rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ilmu dan amal ibadah. Harus kita bangun, harus kita buat rumah tangga kita. Kita bicara rumah tangga dulu, karena bila sudah rumah tangga bagus akan menular ke masyarakat.
akan menular ke jiran tetangga, bahkan satu kampung akan menular. Nah, inilah teladan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lihat Nabi Ibrahim bagaimana. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Siap Bapak Ibu, kita membangun rumah tangga yang teladan, rumah tangga yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini telah digambarkan dan dicontohkan, diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu bergelar bapaknya para nabi. Hampir semua anbiya ini turunan dari Nabi Ibrahim. Sampai kepada Nabi Muhammad pun dzurriyyat, keturunan daripada Nabi Ibrahim. Kita barusan sebulan yang lalu melaksanakan ibadah bagaimana kurban itu pelajaran dengan kita. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qal, di ketika sampai masa sanggup, Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya, menyampaikan pesan wasiat wahyu dari Allah, ya bunayya, wahai anakku, anni adbahuka, aku bermimpi melihat perintah wahyu dari Allah untuk menyembelihmu. Pandur madza tara, bagaimana pandangan anak Ismail? Bagaimana Ismail menjawab? Berontak ke Ismail? Tidak. Tidak tahu kalau Ismail mendik 3 ini. Ada Ismail nggak sini? Mana? Di balik papan. Ini Ismailnya dahulu, anak Nabi Ibrahim menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dengan lantang Ismail menjawab, abah, laksanakan perintah Allah, sembelih anakmu Ismail kesayanganmu yang dicintaimu, sembelih demi perintah Allah. Akan abah temui di jiwa Ismail, di pribadi Ismail, ada kesabaran yang sangat tinggi. Tuh Ismail dulu. Ismail mendik Makmur Jaya gimana? Ismail, kau kusembelih. Kira-kira Ismail mendik 3 ini gimana? Lari kah atau membalas? Menghantam. Ini pelajaran yang kita ambil di sini apa? Begitu dahsyatnya jawaban Ismail atas permohonan bapaknya untuk menyembelihnya, karena ini wahyu Allah. Pertanyaannya, pendidikan yang diberikan oleh Ibrahim kepada anaknya Ismail, jawaban yang santun, yang tegas, benar. Apakah ini melalui proses yang instan? Tidak. Ini butuh waktu, butuh pendidikan yang panjang, butuh proses pembelajaran yang cukup lama. Kenapa? Karena anak muda itu biasanya tidak stabil. Pilihan-pilihan Allah yang bisa stabil. Yang kebanyakan muda, remaja, putra putri ini terbawa arus. Kemana temannya membawa, ke situ dia lari. Kalau pengaruhnya baik akan jadi baik, kalau pengaruhnya tidak baik akan tidak baik. Tapi Ismail yang setiap hari berteman dengan abahnya, seorang guru, seorang ayah yang mendidik dengan benar, mendidik dengan baik, maka menjadi Ismail yang soleh.
Itu harapan kita. Makanya ada status Facebook, status WA. Seorang anak mau WA status, kalau hendak anaknya jadi Ismail, abahnya dulu jadi Ibrahim. Gitu ya. Ya Bu ya. Kalau hendak anaknya jadi Ismail, abahnya dulu jadi Ibrahim. Ujar si istri, kalau hendak istrimu jadi Siti Hajar, suami dulu jadi Nabi Ibrahim. Nah, ini patut kita jawab sama-sama. Yuk, di dalam rumah tangga yang ada sakinah mawaddah warahmah ini tidak lain harus ada ilmu dan amal. Yuk, seorang bapak warnai anak, warnai cucu dengan ilmu dan amal. Ya, seperti mana Nabi Ibrahim mewarnai anaknya Ismail dengan ilmu dan amal. Kemudian seorang ibu hadis harus jadi pendukung suami. Jangan berselisih. Jangan berselisih. Yang terjadi di lapangan kadang selisih. Suaminya ke majelis taklim, istrinya kemana? Istrinya kemana? Itu ke gedung olahraga. Senam apa namanya itu? Yang pakaiannya ketat itu. Maka diposting lagi. Hah? Pernah lihat Bu? Ada nggak di Mendik 3 ini? Nggak ada ya? Bener. Ada nggak? Tuh kan. Di sini nggak ada, tapi di rumah ada. Itu jangan diposting Bu, jangan diposting. Kalau ingin berolahraga, senam apa namanya Bu? Aerobik ya. Nah, silahkan, itu bagus, sehat bagus. Tapi pakaian yang terbuka aurat ini harus ditutup, jangan dibuka, diposting. Kasihan laki-laki yang melihat. Kasihan. Beliuran. Makai kejar kayak aduh. Kayak aja beliuran, apalagi yang muda-muda. Dosa. Ini tidak nyambung. Nggak nyambung nih suami Nah, ini tidak teladan namanya. Bagaimana anak mau jadi Ismail? Yuk, biar ketiga-tiganya kompak. Nah, seorang abah teladan Ibrahim, seorang mama teladan Siti seorang anak Kalau ini dalam rumah tangga ada ilmu dan amal, Masya Allah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Nah, ini yang harus dibangun di 1444 Hijriyah ini. Yuk, jangan rusak. Jangan rusak. Perbaiki rumah tangga. Karena kita sangat mengharapkan generasi terbaik kita di masa yang akan datang, turunan-turunan dari kita. Jangan sampai kita melahirkan, meninggalkan keturunan yang di belakangnya imannya lemah, Islamnya lemah. Jangan sampai. Kita harus kuat, Islam harus jaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, anak, yuk sering-sering hadiri majelis taklim. Ini di sini lumayan saya memperhatikan nih, luar biasa. Mendik 3 ini bukan orang-orang tuanya aja, yang muda-mudanya juga banyak nih. Ya, yang muda-mudanya juga banyak. Kita yang sering temui itu banyak yang tua-tua, yang mudanya ndak ada. Padahal pemuda, putra-putri harapan agama di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita seorang suami, seorang ayah, ajak anak putra-putri kita nuntut ilmu majelis taklim. Coba hitung-hitungan, berapa yang tua, berapa yang muda? Banyakan yang tua, terus yang mudanya kemana?
Yang menggantikan kita di masa yang akan datang nih kemana? Nah ini penting nih. Ini kebanyakan Bu, kita kadang lengah mengurus diri sendiri, anak tidak diurus. Ini bukan Ibrahim, bukan Siti Hajar. Yuk anak juga harus dibawa. Quran nyuruh, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kalau yang tua-tua ini hadir ke majelis taklim itu udah biasa. Kenapa? Ya memang saatnya, hendak matian sudah. Oh, yang tua-tua mana yang tua-tua? Angkat tangan. Kalau yang tua-tua ini ke majelis taklim ibadat itu udah biasa. Kenapa? Hendak mati. Yang menjadi kebanggaan kita kalau yang muda-muda penuh dari yang tua di masjid. Nah, ini luar biasa. Oleh karena itu Pak Kades, pesan boleh ya? Boleh. Yuk generasi muda kita harus kita bangkit, harus kita bangun. Yang siap mengisi masjid, yang siap mengisi musalla, yang siap memakmurkan syiar dakwah di lingkungan kita. Jangan tidak dihirau. Kenapa? Subhanul yawm rijalul ghad. Saat ini mereka muda, masa yang akan datang jadi pemimpin kita. Kita harus kader, pemimpin kita harus ilmunya dan amalnya banyak supaya akan memberkahi kampung kita. Kita luar biasa sama Pak Kadis kita nih, luar biasa. Maju, Mendik 3 makmur ya. Mendik 2 kita lihat Masya Allah maju. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan jalan kita bagus Pak Kadis ya. Mudah-mudahan nih. Adanya kalau anggaran sudah DPR provinsi ada turun. Harus diperjuangkan nih biar mudah akses masuk, jadi pendakwah mudah masuk, biar mudah syiar Islam. Ini anak yang muda-muda nih dari mana nih? Baju hijau, baju kuning nih? Hah? Winsi ya. Unmul sama Unmul kuning ya? Hijau? Winsi ya. Alhamdulillah. Yuk kesempatan masyarakat di sini karena ada adik-adik kita, anak-anak kita KKN ya. Apa KKN itu? Kuliah kerja nyata. Saya kira kura-kura ninja tadi. Yuk mumpung mereka nih padat ilmunya, udah banyak berapa tahun dituntut di perkuliahan, serap oleh masyarakat. Ayo apa yang hendak dilaksanakan di sini program, kesempatan ilmu yang datang sudah di mana-mana. Biasanya ilmu harus didatangi, ini enggak, ilmunya yang datang. Memanfaatkan, belajar dengan pengalaman mereka. Luar biasa. Ayo dek, tularkan ilmunya banyak-banyak ya di masyarakat sini. Adik-adik yang dari Unmul, dari UNC ini mengenal nggak Bu Taibah? Ya, kenal ya. Nanti salam sama beliau. Itu acil kita. Acil itu apa ya? Hah? Bule ya? Bibi ya, bibi ya. Salam ya, salam. Satu kampung kami di Amuntai sama beliau. Acil istilah Banjarnya acil ya. Acil. Salam sama beliau ya. Ya, salam dari jarak kasih gitu ya. Ya. 1444 Hijriah bangun rumah tangga kita, mulai dari rumah tangga kita bergerak menjadi rumah tangga yang teladan, di dalamnya penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di 1443 Hijriah? Yes. Mengejar ketertinggalan ilmu dan amal sudah jauh, umur sudah 40 ke atas.
Dari ketertinggalan itu, kalau orang yang cerdas, orang yang pandai mengisi, cari Pak ilmu, cari amalan yang kerjaannya itu balasannya besar. Kenapa? Mengisi supaya ketertinggalan tertutupi dan terkejar. Apa itu? Di antaranya, nggak apa-apa ya, di antaranya itu yang ada di brosur pian di tangan. Apa itu? Umroh, haji plus. Kayaknya di Mendik 3 ini banyak duitnya ya. Makmur, kan namanya Makmur Jaya. Makmur ini berarti apa? Banyak duit kan? Makmur Jaya. Jaya. Oh, kuat. Yuk, programkan 144043 Hijriah ini umroh. Sawit murah. Kenapa jadi saya sarankan umroh? Ada tempat yang diberkahi, ada waktu yang diberkahi. Kalau di sini waktu yang diberkahi, tapi tempat tidak. Nah, adanya di mana? Mekah Al-Mukarramah. Adanya di mana? Madinah Al-Munawwarah. Satu waktu sembahyang di Masjid Haram berbalas 100.000 kali. Satu waktu salat asar di Mendik 3 berapa belasannya? Sekali aja. Tapi kalau di Mekah berapa? Sama kita salat asar 100.000 kali Pak. Ini keagungan, kemuliaan, kebesaran Masjidil Haram. Ayo kejar ketertinggalan ini. Kalau ada duit, ada aja kalau duit. Adakah duit? Nah, kalau ada jangan lambat. Ya, lambat. Yo umrah. Kita sudah membuka nih Pak. Ulun punya triple di pondok pesantren. Alhamdulillah saat ini mahligai Al-Quran, pesantren salafiyah murni dan tahfiz, santrinya sudah berjumlah 140 dalam masa 3 tahun. 140. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini anak-anak kita sudah ngisi khutbah Bilal hari raya, khutbah hari raya udah diterjunkan sudah. Yang hafal-hafal Quran sudah mengisi di perlombaan musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Pasir. Insya Allah. Nah itu hasil dari masyarakat kita yang ikut umroh dengan kita. Keuntungannya kita membangun kampung kita, membangun Longkali, membangun Kabupaten Pasir supaya syiar Islam dakwah maju berkembang. Itu tujuannya kita. Jadi kalau pian ikut kita, itu keuntungannya lihat pembangunan. Saat ini kami membangun 2 rumah tahfiz. 2 rumah itu 1 miliar, 500 juta satu buah. Membangun lagi 3 lantai 5 miliar, 15 ruang. Alhamdulillah di masyarakat belum ada kita Pak Kadis, dari pemerintah belum ada. Semata-mata duit masyarakat Longkali luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak masyarakat di sini, yuk kita berlomba-lomba bersama kompak untuk membangun Longkali. Ya. Kenapa? Itu bagian dari kewajiban kita. Hubbul watan minal cinta Longkali bagian daripada iman. Yang membangun Longkali harus orang Longkali. Apalagi kita ke depan. Ini baru-baru tadi saya alhamdulillah luar biasa senang dan bahagia. Kita dapat tanah lagi diberi 2,5 hektar di Babulu untuk cabang nanti Pak kita buka. Karena melihat untuk 2-3 tahun ke depan, melihat minat masyarakat itu bisa kada tertampung lagi di Longkali itu. Paling maksimal mungkin sekitar 300 aja bisa menampung. Karena lokasi pesantrennya kecil, nggak nyampe 1 hektar, 70.000 saja, 7.000 saja, kurang dari 10.000, kurang dari 1 hektar. Alhamdulillah disambut sama Babulu. Babulu itu Gang Mogerejo, mungkin tahu pian? Ya, banyak Jawa betul Pak.
Banyak Jawa. Alhamdulillah nih Jawa semua bekerja sama dengan kita. 2,5 hektar. Tadi sudah kami melihat lahan, sudah pengurusan segala macam surat menyurat. Insya Allah bulan Maulid akan dimulai peletakan batu pertama. Akan dimulai Pak. Karena masyarakat antusias luar biasa membantu. Belum ada serupiah pun yayasan mengeluarkan uang. Semuanya masyarakat. Karena melihat hasil bahwa anak-anak kita sudah untuk mahligai Quran saat ini udah juara 3 provinsi. Juara 3 provinsi Pak. Mewakili Kabupaten Pasir di tingkat provinsi. Ya harus kita kembangkan. Artinya apa? Potensi anak-anak kita di Kabupaten Pasir, di Mendik, di wilayah Kecamatan Longkali luar biasa. Tergantung kita. Mau ndak membina, mau ndak mendidik, mau ndak mengarahkan. Kalau tidak, kita akan menyesal seumur hidup. Kenapa? Tidak bertanggung jawab dengan generasi-generasi kita yang akan datang. Oleh karena itu, pemuda ini tergantung kita. Yuk, Mendik nih. Pemuda-pemudanya harus disayangi, harus diarahkan. Jangan sampai Pak rusak dengan pergaulan-pergaulan bebas. Rusak dengan keadaan sekarang minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Otak remaja putra-putri kita dihancur dengan obat-obatan. Bagaimana kalau otaknya rusak? Memimpin masa yang akan datang. Jangankan memimpin desa, memimpin kecamatan, memimpin rumah tangga saja tidak akan mampu. Jangankan rumah tangga, memimpin dirinya sendiri saja tidak bisa. Otak rusak. Otaknya rusak. Oleh karena itu jaga pergaulan. Nah, satu-satunya Pak Ai, akhir-akhir ini jalan keluar terbaik itu anak putra putri kita kemana? Ke pesantren. Pesantren jalan keluarnya. Kenapa? Karena kelebihan pesantren ini sudah luar biasa. Pian nggak perlu melarang dia bawa HP, main HP. Ya sudah terprogram di pesantren, tidak ada HP. Tidak ada keluar masuk, dia di dalam aman 24 jam diatur ya, diprogram 24 jam waktu mulai dari guring, bangun, guring lagi, sudah tersusun dengan rapi oleh pengasuh-pengasuh pesantren, oleh pengasuh-pengasuh asrama. Nah, ini mungkin jadikanlah yuk rumah tangga tadi seperti mana teladannya Ismail alaihi salam. Kaitannya Ismail ya dengan Baitullah. Ya. Nah, jadi program Bu untuk mengejar ketertinggalan 1444 Hijriah mengisi 1444 Hijriah, cari ibadah yang ibadah itu kerjaannya ringan tapi nilai pahalanya besar. Di antaranya tadi adalah ibadah umroh yang tempatnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang kedua, terakhir nih, terakhir ya. Terakhir. Nilainya sedikit, amal nilai pahalanya besar. Apa itu? Sedekah. 1000 berbalas 700.000. Ya. Nyumbang 1000 berbalas 700. Nah, kita dengar tadi dari ayahanda di sini setiap istighosah ada memungut sumbangan ya, sukarela ya. Berapa minimal? Noh, luar biasa. Paling tinggi berapa? Lebih 1 juta semuanya. Per orangnya ada nggak ditetapkan? Nggak ada ya. Sukarela aja. Paling rendah berapa? 2.000. 2.000. Masya Allah. Lumayan daripada ndak ada. Masuk surga 2.000. Masuk kamar kecil kasihan. Itulah sudah kita ini nafsu ya, nafsu. Sudah melihat kotak amal 5.000 rasa banyak. Dah dibawa ke mall
Dibawa ke mall 5 juta rasa sedih, nafsu. Padahal yang menjadi nilai mengangkat kita masuk ke dalam surga yang mana? 2000. Masya Allah. Yuk, nah ini salah satu salah kita dalam berpikir. Harusnya kotak amal tuh 5 juta, ke mall 2000 harusnya. Tapi nafsu kita ini yang harus dilawan, ini yang harus dikendalikan. Artinya apa? Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini sebentar aja, Bu. Sebentar akan kita tinggalkan, sebentar. Tapi nyata kekal abadi akhirat pasti akan kita datangi, akan kita hadapi. Oleh karena itu banyaki persediaan dan bekal. Transfer duluan, kirim ke akhirat duluan melalui pembangunan masjid, melalui istighosah semacam ini. Besok Asyura, hari yang mulia, hari yang agung. Besok dianjurkan oleh Nabi memperluas nafkah keluarga. Bapak, besok 10 Asyura jar Nabi, siapa yang memperluas nafkah kepada keluarga anak istri lebih dari hari-hari biasa, maka rezekinya akan diberkahi setahun ke depan. Bu, boleh nanya nggak? Berapa nafkah sehari diberi suami? Berapa? Sehari berapa? 500.000? Oh, enggak. Berapa sehari berapa? 100.000. Ada nggak terendah lagi? Paling tidak besok 10 Muharram tuntut, Bu. Tagih. Pak, 10 Muharram besok. Supaya rezeki Bapak berkah, rumah tangga Bapak berkah. Tingkatkan nafkah keluarga, anak dan istri. Biasa memberi berapa Bapak-bapak dengan istri? Udah ada suara. Ayo jujur berapa, Pak? Hah? Udah tahu. Biasanya kalau sehari memberi nafkah 200.000 cukup makan istri beberapa anak. 200.000, besok harus naik 500.000. Sanggupkah? Sehari besok aja, Pak. Sehari besok aja. Usahakan supaya keberkahan rezeki naik. Apalagi Pak Kades. Pak Kades berapa besok? Pak Kades 1 juta. Nah, tingkatkan. Yuk, mau berkah rumah tangga, mau berkah rezeki usaha, besok 10 Muharram, hari yang dihormati, hari yang diagungkan oleh Allah. Arba'atun hurum. Ada 4 dalam 12 bulan yang dihormati dan diagungkan, yaitu termasuk Muharram. 3 yang berdampingan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Muharram 1 terpisah. 10 Muharram besok anak-anak yatim, Pak. Anak-anak yatim disantuni, usap kepalanya. Nabi berhadis, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada, wa asyara bis sababati wal wusta. Syababati wal wusta. Besok anak yatim santuni. Ada enggak anak yatim sini? Yang mana anak yatimnya? Masa ibu-ibu anak yatim juga? Hah? Besok santuni anak yatim. Santuni anak yatim. Biar seberapa mampu kasih minyak kepalanya, usap kepalanya dengan kasih sayang. Kenapa? Nabi yatim. Nabi yatim. Tidak gampang pian perasaan anak yatim bagaimana? Rasanya ada santri kami di sini yatim ya.
Ada ya? Santri kami di sini rasanya ada yatim abahnya meninggal, Pak Haji Saruni ya. Di mana rumah beliau? Di sini. Anak beliau masuk di pondok pesantren kita. Ada ya, masya Allah. Yuk besok tuh anak yatim usap kepalanya dengan kasih sayang. Kita mutabaah dengan Nabi, membahagiakan anak yatim. Maka di dalam kebahagiaan anak yatim itu akan memberkahi bagi rezeki dan usaha kita, kehidupan kita. Ya, usap dengan sama-sama duitnya. Jangan diusap dengan minyak aja, duitnya ndak ada. Yuk sedekah Bu ya. Bu, manfaatkan sedekah Bu. Lebih-lebih lagi kalau bisa setiap ada penghasilan sebulan, berapa dapat penghasilan misalnya 4 juta, 5 juta, 1 juta, keluarkan 25.000 hak Allah, hak Rasulullah, hak agama ada di situ. Keluarkan. Sumbangkan untuk kepentingan agama. Kenapa? Sedekah inilah yang betul-betul nilainya, pahalanya, manfaatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilainya kecil tapi balasannya besar. 1 berbalas 700. 1000 berbalas 700. Kalau 10.000 berapa jadinya? 10.000 berapa kali 700? Kada sanggup menghitung. Ayo, banyak Bang. Apalagi 1 juta. Ya, masya Allah, luar biasa. Yuk, 2 saja nih. Ya, 2 saja untuk menghadapi tahun 1444 Hijriah. Ada kesempatan, ada duit berlebihan, yuk umrah. Yang kedua, sedekah. 2 ini insya Allah kalau kita betul-betul melaksanakan, sungguh mengisi kekosongan, mengisi keterlambatan, mengejar yang tertinggal di 1443 Hijriah. Insya Allah di 1444 Hijriah kita akan bahagia, akan banyak nilai-nilai pahala yang didapat sebagai bekal buat di akhirat kelak. Kita tidak tahu di mana akhir umur kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita akan mampu mengamalkan dengan semaksimal mungkin ya amal ibadah kita buat diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi dan rombongan dari Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas penghargaan telah diundang dan diberikan kepercayaan menyampaikan tausiah ini. Juga tidak ketinggalan kami mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya di dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, khilaf, kekeliruan. Itulah keterbatasannya diri kami dalam menyampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kesalahan kita diampuni Allah, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita tambah berkah, tambah berkah, tambah berkah dunia dan akhirat, selamat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Amin. Amin. Amin.
Siapa? Ayo. Ya Allah. Nanti running ya? Yes, running. Running itu.